Iman itu Yaman, negeri Yaman. Hikmah itu keilmuan, kebijaksanaan. Itu Yamaniyah, bersifat Yaman. Maka membenci Yaman, hati-hati ya. Ini banyak sekarang konten-konten membenci Yaman. Kalau ente mau kritik nasab, kritik aja secara ilmuwan, secara ilmiah, tapi jangan rasis. Karena rasis bukan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Jika Yaman iman dan imaniyah, maka Nusantara ini insya Allah juga iman dan hikmah. Insya Allah. Kenapa? Karena ulama kita banyak yang ngaji di Yaman, bersanad ke Yaman, dan habaibnya, asyrafnya juga banyak yang berasal dari Yaman. Terserah kalau mau gak sepakat dengan nasab habaib, itu persoalan ilmiah. Persoalan ilmiah itu tidak persoalan akidah. Percaya boleh, tidak percaya boleh. Yang gak boleh itu ketika membahas lalu marah-marah, ya, lalu mengata-ngatai, lalu mencaci maki, lalu rasis, lu Yaman, gua Indonesia, itu gak boleh. Ya, kenapa? Ta'assub itu bagian dari warisan jahiliyah yang sudah diberantas oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kita hendak mengangkat nasab para zuriat Wali Songo, saya sepakat ya. Tapi caranya harus dengan cara para ulama wali Allah, wali Songo. Wali Songo laisa bitta'an wala billa'an, kata beliau Nabi SAW, dan ini menjadi akhlak para aulia. Tidaklah ta'an. Ta'nun itu mencaci maki, menusuk, menyakiti. Wala billa'an, tidak juga melaknat. Puji syukur kepada Allah SWT. Salah satu nikmat kepada kita diizinkan memaulidkannya, diizinkan untuk memperingatinya. Karena maulid isinya nggak ada penyembahan kepada Nabi, toh ada yang nyembah Nabi nggak? Apa isi maulid? Salawat, menceritakan kisah Nabi SAW, membantu. Betul Pak Ketua ya? Ya, ini bisa bantu ini, itu bisa bantu itu, yang terbentuk jamaah. Kesel-kesel dikit boleh, tapi lunturkan dengan mahal qiyam. Ya, kalau sudah mahal qiyam nggak boleh ada kesel. Kalau panitia kalau bentrok selek dikit, ikut mahal qiyam. Ya, hadirkan qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Asy-Syaikh Sayyidil Musallin 'ala Nabi fi zamani, orang yang paling banyak salawat di zamannya, salah satunya dia, namanya Yusuf An-Nabahani. Itu punya kitab judulnya Afdalus Sana atau Salawatus Sana ala Sayyidil Anbiya. Kata beliau, jika engkau hendak bersolawat, maka iktikadkan bahwa yang engkau solawati itu ada di depanmu. Sallallahu alaihi wasallam. Loh kan saya nggak ngerti wajah Nabi gimana, makanya ngaji maulid. Di dalam maulid nanti dikaji wajah Nabi seperti apa. Namun kalau nggak jumpa wajah Nabi gimana? Jumpa permisalannya Nabi. Karena jumpa Nabi itu nggak mesti jumpa wajah. Jumpa wajah itu versi ahli hadis. Namun orang-orang yang mengerti ilmu rohani seperti Imam Ghazali mengatakan nggak mesti. Ingin jumpa Nabi nggak? Ingin, benar ya. Sama kiai, sama ustaz aja kita ingin jumpa. Apalagi orang yang namanya tertulis di aras. Nama Allah terus nama beliau. Bayangkan, itu orang paling top sealam semesta. Artis aras, bukan lagi artis bumi. Kawan saya di Brunei itu bilang artis itu di sini nggak menarik. Yang menarik itu keluarga kerajaan. Kalau di Brunei, kenapa? Namanya ditulis di mana-mana. Orang kenal dia di mana-mana. Nah, nama Nabi Muhammad SAW satu-satunya nama yang ditulis setelah nama Allah Subhanahu Wa Taala di arasnya. Berarti ini orang paling viral nggak? Dan hanya dia yang boleh viral. Ya? Hanya dia yang boleh masyhur. Maka siapa yang ingin masyhur selain dirinya, dia telah menyaingi Nabi Muhammad. Tadi saya tanya, ingin jumpa Nabi nggak? Benar, serius. Orang yang masih ingin jumpa Nabi berarti belum mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini kabar buruknya. Ini kabar buruknya ya.
Kabar baiknya berarti engkau rindu dengan Nabi Muhammad, tapi rindu karena tidak tahu bahwa dia dekat selalu. Orang yang rindu berarti dia jauh, berarti orang ini rindu kepada kekasihnya, tapi dia belum betul-betul mengenal sosok kekasihnya. Al-Imam Yusuf Nabahani tadi yang saya sebut dalam kitab Salawatus Sana ala Khairil Anbiya, apa kata beliau? Ulama kita sepakat, ulama ahlus sunnah yang belajar ilmu kerohanian, ilmu ma'rifat, bahwa ruhul Mustafa sallallahu alaihi wasallam tuhitul alam, tuhitul alamin. Bahwasannya ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meliputi alam. Kenapa? Al-alam minhu wa huwa abul awalim. Alam itu tercipta dari nurnya, dan dia adalah ayahanda sumber dari semua alam semesta sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita memandang kemana saja, ini alam bukan nih? Ini alam, tembok alam. Alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah tercipta wujudnya adalah hadiah dari wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh kita alam bukan? Maka tubuh ini dapat hadiah dari pancaran nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pandanglah diri. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah, itu terjemahan awam. Wa'lamu itu boleh juga ilmuilah, pelajarilah ilmunya, carilah ilmu tentang apa? Anna fikum, bahwa di dalam dirimu ada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ini, ulama-ulama ahlus sunnah yang mengerti kemakrifatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ma'rifatu nuri Muhammad, mengenal tentang ilmu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sangat dianjurkan bagi orang yang ingin mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mengenal Nabi melalui riwayat. Riwayat itu apa yang didengar, yang dilihat sahabat, lalu disampaikan ke muridnya, oleh muridnya disampaikan ke muridnya lagi, sampai sekarang namanya kitab hadis. Jadi kitab hadis itu riwayat tentang Nabi secara fisik, secara empirik. Empirik itu indera, yang dipandang, yang didengar, yang disentuh. Apa contohnya? Kata seorang sahabat Nabi, Sa'ib ini masih kecil, dibawa oleh bibinya. Kata beliau, hamalatni khalati, aku keluar bersama bibiku menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu aku sedang demam. Biasa anak kecil sering demam gak? Salah makan dikit demam, dibentak maknya dikit demam, digendong agak kasar dikit demam. Biasa anak-anak kecil tuh kena virus sedikit demam. Dari dulu begitu. Ini tantenya, bibinya bawa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Bibinya, tantenya mengatakan, ya Rasulullah, haza ibnu ukhti, ini anak dari kakakku. Berarti yang biasa ngerawat dia, bibinya. Wabihi waj'un, di dalam badannya ada penyakit, dia suka demam. Mohon ditiup wahai Rasulullah, mohon didoakan wahai Rasulullah. Dia nggak minta obat apa-apa, dia minta cuma dia diberkati. Maka Sayyidina Nabi SAW usap kepalanya, lalu beliau berwudu. Orang berwudu dulu, sekarang beda. Kalau sekarang wudu airnya dibuang. Kalau wudu Nabi Muhammad SAW itu airnya yang ada kebuang. Pas cuci wajah yang dikeluarkan beberapa tetes. Kalau kita mulai dari awal wudu sampai akhir, berapa air yang ngucur ke buah? Banyak. Dan itu mubazir. Itu orang wudu sama syaitan. Makanya sholatnya gak khusyuk-khusyuk, Bang. Jadi kalau wudu, kecilin airnya. Kenapa? Karena kita gak sempat matiin waktu pindah ke tangan. Betul gak? Kecilin. Kata beliau SAW, iqtasid walau kunta fin nahrin jarin. Hendaklah kamu hemat menggunakan air walaupun kamu sedang berada di nahrin jarin,
sungai yang mengalir. Lalu Sayyidina Muhammad SAW, beliau setiap kali wudu, kalau lagi ramai, air wudunya ditampung orang. Kalau sahabat dekat, itu airnya diperebutkan orang. Hadis ini sahih, ada di Bukhari, ada di Muslim, bahwa wudunya diperebutkan sahabat. Adapun kisah ini ada dalam kisah Imam Tirmizi. Setelah itu Nabi percikan dia. Dan kata Sa'ib, "Fasharibtu min wudu'ihi." Lalu aku minum bekas wudunya. Diminum bekas wudu Nabi. Coba bayangin, Nabi punya dosa nggak? Nabi punya dosa? Ibu punya dosa, Bu? Bapak punya dosa? Dosa ke ibu ya? Betul ya? Iya, ibu dosa ke siapa, Bu? Dosa ke bapak? Ya salam. Dari rumah dosa tuh, bukan rumah sorga tuh. Kapan rumah kita menjadi rumah sorga? Jika nur Nabi Muhammad SAW dijadikan akhlak. Lalu Sa'ib mengatakan, aku sembuh diberkati Nabi Muhammad SAW. Bayangkan bekas wudhu Nabi. Nabi ini gak ada dosa. Wajahnya nur, kulitnya nur, darahnya nur, batinnya nur. Jika air wudhu itu juga cahaya artinya. Maka nurun ala nur sallallahu alaihi wasallam. Itu diminum oleh Sa'ib, maka Sa'ib sampai tuanya gak pernah sakit perut. Sahabat Nabi yang minum bekas Nabi, yang masuk bekasnya kepada kolbunya, kepada jantungnya, kepada perutnya, badannya, itu gak pernah sakit perutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama membuat kaidah, ma massal Mustafa syai'an illa tahawwala ayyakuna ila akmal halin. Tidaklah Sayyidina Muhammad SAW menyentuh sesuatu kecuali yang disentuhnya berubah menjadi sempurna, menjadi bagus, menjadi berkat. Itu wudu, percaya nggak? Yang lebih menggelikan bagi orang awam, tapi bagi pencinta tidak menggelikan. Dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwa Nabi SAW beliau kelelahan lalu nginap di rumah sepupunya, yaitu Ummu Sulaim. Sepupu jauh, awal-awal datang ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu beliau biasa, Nabi itu termasuk orang yang awal menginisiasi WC di dalam rumah. Maka beliau ambil beberapa tempat-tempat botol-botol dari bekas-bekas tumbuhan atau batang-batang pohon yang bisa menampung air, maka beliau buang air di dalam situ. Ditaruhlah di bawah dipan, lalu beliau tertidur. Ini kejadiannya dua jenis, satu bab keringat, satu bab buang air kecil Sayyidina Muhammad SAW. Ini jangan jijik dulu dengarnya. Ummu Sulaim biasa, nggak ada keran, nggak ada aqua, nggak ada prima, nggak ada apa-apa dulu ya. Dulu itu orang kalau ngambil air mesti ke sumur, sumurnya 100 meter. Diambil dulu, disimpan ke rumah, ditaruh di gentong, diminum atu-atu, ini habis. Kata Ummu Sulaim, manalah ini air? Maka dia datang ke kamar yang di situ Sayyidina Muhammad SAW sedang tidur. Dia lihat Nabi Muhammad bawa air gak? Begitu akrabnya beliau dengan saudara sepupunya. Air dia airku, kira-kira begitu. Dilihat, wah ada botol nih punya air nih. Lalu beliau bluluk, ditaruh lagi. Setelah minum, Nabi kaget, Nabi bangun dan ditanya, ya Ummu Sulaim, ada apa ini? Kenapa kau minum? Itu buang air kecilku. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, saya cari-cari air, aus. Adanya itu, tapi gak pesing sama sekali, tidak bau sama sekali, bahkan harum, karena beliau tidak pernah memakan yang Bapak makan itu, jengkol. Apalagi Ibu makan pete, Bu? Jangankan jengkol ma pete, Nabi gak pernah makan bawang putih, bawang merah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan ditiru ya. Nabi Muhammad itu didatangin Jibril. Jibril gak suka bau begitu. Ini didatangin Jibril gak? Udah, jadi kalau kita bukan temennya Jibril, jangan gaya-gayaan juga kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Micin, tahu micin MSG itu bikin bau badan, Pak. Maka coba aja kalau habis makan bakso, kalau Bapak makan bakso, dikasih micinnya 1 sendok. Gimana badan gak 7 hari sakit-sakit? Kalau mau makan bakso yang sehat, ya micinnya dikit aja. Kok jadi makan bakso, Pak?
sallallahu ala Muhammad. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di riwayat lain disebutkan bukan Ummu Sulaim tapi Ummu Hani. Maka kita gabung dua sanadnya, bahwa yang meminum buang air kecil Sayyidina Muhammad SAW dua perempuan, Ummu Hani dan Ummu Sulaim. Apa kata beliau? Perutmu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Ketika ada orang sakit perut, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, hei Ummu Hani, ludahi orang itu, ludahi mulutnya, langsung hilang sakit perutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut Nabi nyentuh apa aja, ngeludahin apa aja, nginjak apa aja, sempat langsung diberkati. Sallallahu alaihi wasallam. Halimah Sa'diyah itu perempuan miskin, sangat miskin sekali. Perempuan kurus, asinya, air susunya sedikit sekali. Kata orang Malaysia, air badan, susu badan sedikit. Tapi ketika menyusui baginda Nabi Muhammad SAW, air susunya langsung banyak. Bisnis suaminya langsung lancar, ternak suaminya langsung berkembang biak. Kampung Bani Sa'diyah langsung diberkati Allah Subhanahu. Karena setiap hari itu malaikat jagain, liatin, besok lagi datang lagi, setiap hari dilihatin malaikat, khawatir nanti ada kekurangan pada bayi Sayyidina Muhammad SAW. Sampai cukup umur baru dibedah dadanya. Kembali ke yang tadi, kisah Ummu Sulaim dan Ummu Hani minum, kira-kira buang air Nabi najis apa tahir, suci apa najis? Wah, benar-benar nih mantap nih maulidnya sudah nih ya. Berarti antum ini kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut min khasa'is an-nabawiyah. Maka Al-Imam Asyuti, jauh-jauh hari Imam Asyuti nulis kitab Al-Khasa'is Al-Kubra, keutamaan yang sungguh besar. Salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buang air kecilnya dan darah bekamnya tidaklah najis. Khusus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini khususiyah namanya. Kalau kiai emang nggak masuk, ya kiai nggak masuk, mursyid nggak masuk, habib nggak masuk. Tapi habib dapat berkah, ya. Habib nggak boleh sombong dengan nasabnya. Kenapa? Karena yang punya nasab Sayyidina Muhammad SAW orang yang paling anti dengan kesombongan. Maka kita pun tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya. Karena sang Nabi yang berhak sombong tidak pernah sombong. Sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, ya innaka la'ala khuluqin azim. Engkau hai Muhammad akhlakmu agung. Orang agung berhak untuk merasa besar, tapi beliau tidak pernah merasa besar. Maka beliau ini saya nggak sanggup ngikutin ala beliau semuanya, tapi sedang belajar mengikuti. Diundang oleh wanita tua renta di ke rumahnya, beliau datang. Ya, diundang orang Badui datang. Kalau kita kan diundang orang lihat-lihat dulu Pak, khawatir sanggup malah bebani dia. Kalau Nabi Muhammad SAW orang tahu semua, jika beliau menginjaki rumah itu diberkati. Ada Ibnu Ummi Maktum, salah satu muazin Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya lagi bikin rumah, ingin diberkati. Ini dalil boleh dianjurkan kalau baru bangun rumah, undang orang soleh biar sholat di situ, makan di situ. Maka Sayyidina Muhammad SAW diundang. Diundang ngapain? Untuk diberkati dengan sholat. Karena beliau buat satu pojok untuk musolanya. Hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai sahabatku, kamu maunya di mana aku sholat? Di pojok mana, di bagian mana? Maka sahabat ini mengatakan, di pojok yang kanan ini wahai baginda. Lalu beliau sholat 2 rakaat di situ, dan tempat itu dijadikannya musola sampai matinya. Sallallahu alaihi. Ini dalil kalau kita bikin pesantren, bikin masjid, bikin tempat musola kecil, undang orang soleh, sholat di situ, jangan makan doang, ya. Minta sholat, itu sunnahnya. Ya, ini sunnah yang sudah jarang diamalkan. Sayang sekali. Kami di majelis ribat, kami coba hidupkan itu. Kalau ada kawan bikin rumah baru, atau dia lagi dapat apartemen baru, atau ada kontrakan baru,
Jika layak dikunjungi, dikunjungi. Ya, ini akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi makan-makan, lagi makan-makan, sahabat ngegosip. Oh, ternyata dari dulu sahabat suka ngegosip. Kata sahabat Nabi, si anu tuh munafik ya Rasulullah, masa dia nggak datang sekarang? Lalu Nabi bilang, jangan suka membicarakan keburukan orang, jangan suka menjudge orang munafik. Kenapa? Fa innahu qad qala la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Orang itu sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang-orang yang kita lihat sekarang sedang konflik, sedang tengkar, itu bersyahadat nggak? Sufi bersyahadat nggak? Salafi bersyahadat nggak? Wahabi bersyahadat? Jemaat Tabligh bersyahadat? NU bersyahadat? Muhammadiyah bersyahadat? Terus kenapa kita kemudian mencoba mengeluarkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jika kita berbeda paham, beda aja. Kan tidak ada paksaan. Ya. Sahabat Nabi itu biasa beda dan mereka tidak memaksakan kecuali di awal-awal. Sayyidina Umar ketika mendengar ada orang baca Quran berbeda yang dia dengar, itu orang langsung ditarik, kamu ketarik dulu ke Rasul. Ya Rasulullah, ini orang buat Quran baru katanya. Jadi emang tabiat sahabat waktu mereka masih ada sisa jahiliyah dalam dirinya, orang yang beda faham dituduh. Syukurnya saat itu ada orang paling alim, yaitu Sayyidina Muhammad SAW, diselesaikan ke Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Da'hu ya Umar, biarkan dia Umar, hakadha unzil. Disuruh orang itu baca, lalu dia baca. Kata Umar, itu kan Rasulullah, beda kan? Beda sama yang engkau bacakan kepadaku. Kata Nabi SAW, ya Umar, hakadha unzil. Itu versi lain, bahwa Quran diturunkan dengan bacaan yang lain. Sejak saat itu Sayyidina Umar tidak lagi gampang menyalah-nyalahkan orang. Jadi kalau ada orang nggak maulid, bang, biarin aja. Bukan berarti dia nggak cinta Nabi Muhammad SAW. Toh dia buat kajian sirah Nabi, betul nggak? Kajian hadis Nabi, lah itu kan bagian dari maulid juga. Maka kami sampaikan kepada mu'alim-mu'alim yang mengajarkan hadis setiap hari, dia bermaulid setiap hari. Alhamdulillah Al-Faqir setiap hari ngajar kitab. Ya, sekarang sudah mulai karena banyak majelis-majelis khusus bulan Maulid. Kadang-kadang nggak pakai kitab, kadang pakai kitab. Kadang kitab yang di sini, kadang kitab yang di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke yang tadi. Jadi darah Nabi najis nggak? Betul. Serius. Bekas Nabi najis nggak? Kalau bekas kiai, tergantung. Kiainya mewarisi Nabi seberapa persen? Ya, nur Nabi dalam dirinya berapa persen? Apakah nur Nabi SAW sudah sampai kepada gaya hidupnya, gaya makannya, gaya tidurnya, nafasnya, tenangnya, cara fikirnya, cara semua hidupnya? Jika iya, keberkahan Nabi mengalir padanya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi sebut, tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani. Beruntung orang yang pandang aku, beriman kepadaku, lalu beruntung orang yang pandang dia. Dia tidak pandang aku, tapi dia ketemu orang yang ketemu aku. Maka dalam ilmu hadis kami ada namanya musalsal birru'yah. Musalsal birru'yah artinya apa? Menghidupkan tradisi memandang orang yang memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang membaca hadis musalsal birru'yah, kalau tidak paham ilmu tasawuf, dia akan kering, baca hadisnya nggak ada makna. Jika ingin memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama tadi pandanglah diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang bahwa di dalam diri kita ada nur, ada kehendak, ada hidup. Hidup itu bersumber dari limpahan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan fikirkan Nabi Muhammad hanya Nabi Muhammad bin Abdullah yang sekedar hidup di Mekah dan di Madinah saja. Beliau itu lebih tua dari itu. Lebih tua dari itu.
Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah cipta dalam kalimat yang disebutkan Imam Ghazali, ya, Sulwatul Arifin, 12.000 tahun sebelum diciptakan aras langit dan bumi. 12.000 tahun cahaya. Ada riwayat kedua menyebutkan 4.000 tahun sebelum aras. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada yang umurnya sudah 1.000 tahun. Nabi Adam itu tinggal di sorga 2 atau 3 hari. Tapi sehari di sorga 1.000 tahun di sini. Berarti umur Nabi Adam waktu turun sudah berapa tahun? Sudah 1.000, Pak. 1.000 atau 2.000. Itu Adam keberapa? Wallahu alam bis-shawab. Itu Nabi Adam dicipta. Sampai Adam yang kita itu sekitar 6.000, hampir 7.000. Jadi 7.000 kurang sedikit. Mungkin kurang 40 atau 30 tahun lagi. Berarti 6.400-an, wallahu alam. Berarti Nabi Adam itu sudah sangat lama sekali, dan Nabi Muhammad SAW jauh lebih awal lagi. Kata Sayyidina Muhammad SAW, aku sudah ada sedangkan Adam masih tanah. Maka kita ini keturunan Adam, sedangkan Adam berasal dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ya, Allah bersabda, Inni khaliqun basharan min tin. Aku ciptakan sang bashar bernama Adam dari tin, tanah. Tin itu tercipta dari nur Nabi Muhammad SAW. Yang tubuh ini sekarang langsung dari tanah apa dari apa? Saripati. Oh, udah saripati ya. Ya, makanya badannya lemas ya. Gak kuat kayak Nabi Adam. Nabi Adam itu dia diam sejenak, tercium sama dia bau Sayyidatuna Hawa. Ya. Dia diam, dia turun di India, Pak. Sedangkan Sayyidah Hawa di Jazirah Arab. Dia rindu kepada istrinya. Siapa istrinya? Sayyidatuna, jangan pakai Hawa lah, kayak temen ente aja tuh. Pakai Sayyidah. Siti boleh, tapi Siti itu jadi Siti Nurhaliza nanti. Ya, Siti Sayyidah atau Sayyidati. Siti itu kependekan dari Sayyidati. Sayyidatuna atau Sayyidah Hawa dirindui Sayyiduna Adam. Dia rindu. Gimana gak rindu ketika hendak memakan buah larangan, itu kan sedang pasang badan untuk menyelamatkan Hawa. Sayyidatuna Hawa mengatakan, suamiku itu kayaknya buahnya enak, tapi Allah mengatakan wala taqraba hadhihi, jangan dekat-dekat. Cuma saya mau tanya, semua yang di surga boleh dimakan nggak? Berarti ini cuma norma larangan, tidak haram untuk Sayyidina Adam, hanya anjuran. Seandainya Nabi Adam tidak makan itu, kita nggak pernah lahir, Pak. Ya, ini nggak ada Pak Ketua, ini nggak ada. Masjid begini nggak ada. Nggak ada sholat 5 waktu, tidak ada maulid. Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa masih berdua, atau mungkin beranak pinak tapi di surga. Tapi kayaknya enggak juga. Di surga enggak beranak orang. Nanti kalau masuk surga nih, ibu-ibu nanti enggak beranak lagi, Bu. Ini umurnya yang paling muda di sini siapa coba lihat? Iya. Ada yang umur 33 enggak? 32. Coba angkat tangan. Oh, yang di belakang ya. Cowok cewek sama aja. Tenang nih Pak Ketua ya. Antum umur berapa? 29. Ya, kira-kira nanti Pak Ketua mukanya kayak dia nih. Muda maksudnya. Tapi cakepnya kayak aneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semua kita di surga, tenang Bapak Ibu, seumuran. Tapi tingkatnya tergantung seberapa kenal dia Nabi Muhammad SAW. Karena afdalul a'mal ithnani.
Amal paling mulia dua, satu ma'rifatullah, dua ma'rifatun Nabi Muhammad SAW. Baru sholat, zakat itu bawah lagi tuh. Karena syahadat pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Rukun iman semuanya tentang Nabi Muhammad, tentang Allah. Rukun ihsan, jika engkau sholat, engkau ibadah seakan memandangnya. Jika belum, maka hendaklah engkau merasa dipandangnya. Berarti itu ma'rifatullah. Itu tentang ma'rifat. Jadi amal paling mulia bukan sholat yang banyak. Sholat kita mah ala kadar aja Pak, khusyuk aja belum tentu. Yang penting wajib-wajib jangan ditinggal, ya. Yang wajib-wajib jangan ditinggal, syukur-syukur dapat yang sunat. Tapi yang wajib sekarang apa? Mengenal siapa yang disembah. Ini yang disebut dalam Quran, fa'alam annahu, hai Muhammad. Ini perintah ke Nabi Muhammad SAW. Fa'alam, ketahuilah bahwasannya dia. Maka ini perintah kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, sebelum engkau baca la ilaha illallah, kenalilah Allah. Tapi sebelum kenal Allah, mesti kenal dulu orang yang mengajarkan tentang Allah, yaitu Sayyidina Muhammad. Maka bernamalah Sayyidina Muhammad dalam ilmu nama Babullah, pintu menuju Allah. Kalau masuk rumah nggak lewat pintu disebut apa? Maling, ya. Maka syaitan itu maling makrifat. Dia nggak mau bermakrifat lewat pintu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Sayyidina Adam dicipta dari tanah, selesai tubuhnya, jantungnya, semuanya bakar, tapi belum bisa gerak, masih diam, masih mati. Lalu kata Allah, nafakhtu fihi min ruhi, surat Sad, aku hembuskan ke dalamnya rohku, bukan zatku. Ingat apa? Rohku. Wa ruhi Ahmad. Nama dari Ruhullah itu Ahmad. Maka dalam ungkapan ahli marifat, Ahmad Ruhullah. Apa? Ahmad bukan Ahmad Zatullah. Jadi siapa yang mengajarkan Allah hembuskan zatnya, berarti dalam tubuh itu ada zat Allah dong. Ada zat. Itu ajaran menyimpang. Ma'rifatnya keliru. Mesti diluruskan. Zat Allah tidak tercerai-berai, tapi Ruhullah Allah hembuskan kemanapun dia suka. Apa nama ruhnya tadi? Ruhullah Ahmad. Maka semua ruh kita ini adalah pecahan dari ruh Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad. Maka bernamalah beliau dalam semua kitab maulid Abul Arwah, bapaknya ruh. Jadi ruh kita punya bapak. Kalau badan ini bapaknya kan sudah ada ya. Bapak nama ayahnya siapa? Jami'an. Nama bapak siapa? Suharso bin Jami'an. Bagus sekali nama Jami'an. Kok jadi Suharso Pak? Harso mungkin rasa kali ya. Wallahu alam bisawab. Itu bin kepada jasad. Tambahin Muhammad Pak ya. Kasih tahu ke anak, sejak hari ini nama saya depannya ada Muhammad Suharso. Ya, sallallahu alaihi. Tapi gak usah masukin KTP, gak usah. Nanti kalau meninggal kasih tahu mana ya. Jangan lupa tambahin namaku Muhammad Suharso. Nanti kalau orang kirim Fatihah Muhammad Suharso ya. Biar nanti malaikat gak susah bacanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masukun. Kalau tubuh ini mungkin tidak sekeren para habaib, ya kan? Wajah-wajah kita kan standar-standar semua kan? Ya paling cakep, paling aneh di sini. Ya abis itu ente ya. Ya bener ya? Ya iyalah. Kan harus GR dikit. Tapi secakap-cakap kita, itu tidak ada yang bisa mensifati, menganalogkan, membandingkan wajah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seindah apapun wajah habaib hari ini,
wajah asyraf hari ini, wajah-wajah mursyid hari ini. Nggak ada wajahnya yang mewakili wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua rupawan, rupawati yang ada di wajah kita itu percikan dari Jamalul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, percikan dari keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ketua, istrinya dulu cantik gak? Dulu cantik gak? Ya, sekarang masih cantik gak? Sekarang masih cantik gak? Bingung nih. Istri antum cantik gak? Itu cantik dari siapa? Dari nur, langsung ke Allah aja, hebat bener ente. Dari nur Jamalil Mustafa, dari nur keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau lihat pohon, lihat apapun, lihat pemandangan indah, itu cuma satu percik dari keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan semua keindahan alam itu setengah keindahanku belum sampai. Itulah alasannya para sahabat tertentu tidak sanggup memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ada yang paling kenal gurunya, pasti sanggup menatap gurunya. Tapi Sayyidina Abu Bakar, orang terdekat beliau di luar Ahlul Bait, itu tidak sanggup menatap wajah Sayyidina Muhammad SAW. Karena wajahnya indah sekali, sekali menatapnya tidak sanggup lagi turun, langsung fana. Satu-satunya perempuan yang berani menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW bukan istrinya. Istrinya pun tidak berani menatap Nabi Muhammad SAW kecuali nggak sengaja. Kalau mau menatap, seakan-akan minta izin dulu. Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang perempuan, saya setiap maulid saya kisahkan ini. Beliau sedang hijrah, kehabisan minuman bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka sampailah di suatu perkampungan, di situ ada kandang ternak kecil yang dipunyai seorang ibunda bernama Ummu Ma'bad atau Atikah. Siapa namanya? Atikah atau Ummu Ma'bad. Nabi kemudian bertanya, "Wahai bunda, adakah engkau menyimpan air?" Dicari-cari di rumah nggak ada. Habis juga tuh air, lagi bokeh juga tuh orang. Nyimpan makanan? Enggak. Terus Nabi lihat keluar. Oh, itu ada, kamu punya domba. Tapi dombanya itu kok sudah kurus, sakit-sakitan. Kata Nabi SAW, "Wahai Ummu Ma'bad, wahai bunda, izinkan aku untuk ngambil susu darinya." Kata Ummu Ma'bad, "Emang bisa? Coba aja." Ummu Ma'bad belum kenal yang datang ini adalah Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, yang nyentuh apapun barang itu langsung menjadi berkah. Dia nggak tahu. Ini mak-mak biasa. Saya baru aja ketemu banyak orang di kampung-kampung, yang pelosok-pelosok. Itu ada yang mirip-mirip begitu. Ya, ada yang mirip-mirip begitu. Nyaplak gitu, nyaplak ngomongnya. Kita membayangkan, kayaknya lebih parah daripada yang nyaplak di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi ataupun Kalimantan. Akhirnya Sayyidina Muhammad SAW bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, "Kamu ambil." Diambillah itu domba yang sudah kurus kering, diurut-urut mulai dari kepalanya, kakinya. Nabi itu penyayang, nggak langsung main ambil-ambil, Pak. Ini paling banyak kucing gak nih? Ya, kucingnya ditendang apa diurut? Ditendang ya. Dikasih bekas apa dikasih makanan yang bagus? Tuh, karena antum ini nggak tega. Sukanya dikasih tulang apa daging? Kucing kita dikasih tulang apa daging? Tuh, kasih dah daging. Ya, tuh kalau ngasih ikan plus ada dagingnya. Jangan cuma tulangnya. Coba Pak Soeharto kalau makan duri mulu, sakit nggak mulutnya? Itu nggak ada namanya dokter gigi kucing, nggak ada. Kasihan dia itu. Sayyidina Muhammad SAW dia urut-urut itu, akhirnya ternyata si kambing ini dia ada seleo di badannya. Itu Nabi urut. Jadi Nabi ini juga punya ijazah urut ternyata ya.
Jadi yang bisa ngurut-ngurut itu ya, jangan hanya ngurut manusia, urut juga lah hewan ya. Kalau ada hewan ketabrak, kucing bisa ketabrak. Kalau tikus gak usah. Tikus itu dalam hadis Nabi disebut fuwaisikoh. Fuwaisikoh itu benda yang fasik, merusak. Kalau kucing enggak. Jadi kalau kucing kita ketabrak masih ini, urut Pak. Ya datang ke apa tuh yang patah itu? Bukan, urut patah siapa namanya? Haji Gopli gitu ya. Apalagi yang di Fatmawati sana tuh. Nah itu tuh Jinaim gitu. Kalau saya habis patah juga Pak, diurut sama Haji Ulim keluarga daerah Cikeas sono. Ya dibawalah ke sana. Jadi yang dipijit itu nggak hanya cuma mungkin terapisnya bingung. Lu bawa orang apa bawa binatang gitu ya. Walhasil setelah badannya sehat, barulah Nabi SAW urut. Tapi akal tidak masuk akal, karena akal kita tidak sampai. Nabi urut, harusnya nggak ada air, jangankan susu, air pun nggak ada. Tapi Nabi kemudian peras, keluarlah susu, diminum. Kata obat, hah beneran nih, ente canda. Kata Nabi, coba minum, diminum sampai udah blok full perutnya. Lalu ada lagi seorang sahabat datang, Nabi kasih minum sampai puas. Ada sahabat lagi datang, terakhir Abu Bakar Siddiq. Lalu baru beliau yang minum. Oh begini akhlak Abul Arwah, ayahanda alam semesta, ayahanda ruh kita. Dia nggak mikirin dirinya. Kenapa? Karena beliau pernah mengatakan, aku tidak perlu makan sebenarnya. At'amani Rabbi wa saqani. Yang ngasih makan minumku langsung Allah. Jadi beliau makan minum itu hanya hukum basyariahnya, hukum manusiawinya. Tapi hukum hakikatnya beliau lebih sakti daripada Ashabul Kahfi yang tidur gak perlu makan, gak perlu nasi. Betul gak? Lebih karomah, lebih mukjizat Nabi Muhammad SAW atau Ashabul Kahfi? Mana lebih kuat? Nabi Muhammad SAW. Karena keberkahan Ashabul Kahfi dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Tapi beliau tetap minum. Lalu beliau ambil lagi beberapa botol dan katakan, simpan ini untuk rumahmu wahai Ummu Ma'bad. Nabi SAW lanjut jalan. Pulanglah suaminya Ummu Ma'bad. Kata suaminya, kalau manggil istri gimana Pak Soeharto? Umi. Oh, soleh sekali. Ya, kalau Pak Ketua gimana Pak Ketua? Ya, Mama. Masya Allah. Itu belanjanya 10 juta setiap bulan. Kalau ente manggil istri apa? Masih jomblo? Mamah juga? Mamahnya siapa? Kalau ini 10 juta, kalau nggak tahu ada berapa juta nih. Kata Sayyidatuna Ummu Ma'bad ketika dipanggil suaminya, wahai istriku, ini kok banyak air susu, dari mana kau peroleh? Kita kan sedang pacaklik. Kata beliau, tadi ada orang aneh. Tadi ada orang disebutin sifatnya 1, 2, 3, wajahnya nggak kasar, wajahnya teduh, matanya begini, bibirnya begini, sebutin semua. Orang itu urut-urut. Domba kita yang sedang sakit langsung sehat, dipencet-pencet keluar susu. Itu mustahil Pak, susu datang dari badannya. Tapi itu air susu dari mana tuh? Ini yang pernah kita sampaikan di maulid masa pandemi. Orang takut bikin maulid, kita bikin maulid Pak. Dapatlah kita beberapa hikmah. Nabi Muhammad SAW pegang kunci surga, benar nggak? Biyadi mafatihul jannah, di tanganku kunci-kunci surga. Di surga itu ada 4 sungai besar. Ada sungai air mineral, ada air susu, ada air madu, ada air khamar. Yang sabar tidak mabuk-mabuk di dunia, tidak narkoba di dunia, nanti merasakan nikmatnya minum khamar, narkoba halal di surga. Ya, kalau sekarang jangan, sabar-sabar dikit lah ya. Nggak tahan ya, sama yang makruh-makruh boleh lah ya. Jangan sampai kemudian kelewat. Sabar-sabar dikit. Nabi SAW setiap saat diiringi malaikat. Itu tinggal manggil aja malaikat. Ya,
Zahirnya tangannya megang, tapi batinnya dihubungkan ke dalam surga. Dan ini rahasia. Hewan-hewan yang ada di surga, salah satunya domba. Salah satunya apa? Domba. Maka kitmir yang ada, anjing yang mengawal Ashabul Kahfi pun nanti akan dirubah Allah. Gak tahu dirubahnya jadi domba atau jadi makhluk lain. Wallahu a'lam bishawab. Lalu Sayyidina Muhammad SAW jalan, ya. Dimanapun beliau jalan, di atas ada apa? Awan. Tapi Abu Bakar ember gak? Abu Bakar gak pernah ember. Dia bilang, wah keren, aneh tadi merasakan sesuatu yang aneh. Kenapa? Aneh tadi sama Nabi, di atas ada? Enggak, Abu Bakar sukut, dia diam. Dia kunci rahasia Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyiduna Abu Bakar adalah orang yang paling banyak mengunci rahasia Nabi Muhammad SAW. Jangankan rahasia itu, Bapak Ibu tahu nggak Nabi pernah melamar berapa perempuan? Pak Haji tahu nggak? Itu mah istri. Ibu ada yang tahu nggak Nabi melamar pernah berapa istri? Ini zaman dulu loh Ibu ya, zaman sekarang jangan, nggak sanggup ente. Di zaman dulu tuh biasa, 100 tahun lalu juga biasa. Nabi melamar yakhtubu salatsina imra'atan. Nabi pernah melamar 30 perempuan dan menikahi hanya 13. Tapi cerai 2, sisa 11, meninggal 2, sisa 9. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa cerita Nabi begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, sahabatnya Abu Salamah meninggal, gugur di medan juang, meninggalkan janda punya anak. Si janda menangis. Kenapa? Yang menanggung hidupnya nanti siapa lagi? Dia sangat cinta kepada Abu Salamah. Wajar nggak Bu istri sayang suami? Wajar? Wajar ya? Suami sayang sama bini nggak? Apa bini-bini? Akhirnya beliau bertakziah, dijenguk, dilihat Ummu Salamah sedang nangis. Ummu Salamah doa, lalu kemudian kedengaran nama Nabi SAW. Kata Nabi, berdoanya yang benar Ummu Salamah. Apa doa yang terbaik yang benar itu wahai baginda? Lalu Nabi mengajarkan, hai Ummu Salamah, jika doa, berdoalah ya Allah, berilah aku ganti yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah. Yang lebih baik dari Abu Salamah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena Abu Salamah Abu Bakar ini makomnya hampir-hampir sama tinggi. Tapi Nabi hanya kasih doa begitu. Waktu itu Abu Bakar hadir, Omar hadir, sahabat-sahabat hadir. Yang mengerti maksud Nabi cuma Abu Bakar Siddiq. Nabi pulang lagi di jalan, Umar biasa nih bapak-bapak nih Bu, ngomongnya aneh-aneh Bu, ya ini dari dulu emang sudah genetik sudah ya, sudah genetik. Kata Umar, bro, canda tuh muda. Itu sahabat Nabi begitu loh Pak. Jadi mohon dimaklumi ya, tinggal dijewer aja di rumah. Yang penting gak ketahuan yang di rumah. Ketika Sayyidina Umar mengatakan, Abu Bakar tuh janda cantik. Emang cantik. Cantiknya berbanding dengan Aisyah yang masih remaja. Ini sudah janda muda tapi masih cantik. Saya gak bisa juga ceritain karena gak pernah lihat juga. Tapi Nabi berminat, berarti ada wajah nur, wajah beliau nebar ke situ. Karena beliau hanya menyukai wajah-wajah yang tidak cukup cantik, tapi mesti wajahnya cantik teduh. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, kamu diam hai Umar. Sang Nabi kekasihku, kekasihmu ada rahasia, dan aku tidak mau buka rahasianya sebelum terjadi. Langsung Umar faham. Umar itu selalu kalah selangkah dengan Abu Bakar. Umar langsung. Tapi sahabat lain nggak ada. Sahabat lain tetap aja ngomong janda gitu ngomong ya biasa tongkrongan masjid kan begitu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Akhirnya Sayyidina Muhammad SAW selesai Ummu Salamah iddah 4 bulan 10 hari, langsung dikhitbah dan menikah. Kata Umar, benar kata ente Abu Bakar, minta maaf dia dalam hatinya. Ya, ini satu amalan sebelum selesai. Pernah ngomongin orang nggak? Pernah gunjingin orang nggak? Malu nggak minta maaf? Padahal dosanya gede loh itu. Tahu nggak kafarahnya Pak? Mau dikasih tahu? Nah, ini kafarahnya. Setiap kali bicarakan orang, kafarahnya 1 dari 2 aja. Bacakan Fatihah untuk dia. Yang kedua, baca selawat, kirimkan pahalanya untuknya. Sallallahu alaihi, supaya apa? Supaya dosa menggunjingkan orang itu diubah oleh Allah Subhanahu. Coba sebentar, ingat orang yang pernah kita gunjingkan. Udah ingat sudah? Coba bacakan Al-Fatihah. Allahumma fir lana wa lahu. Amin ya rabbal alamin.